Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih ganti kita rasakan sampai hari ini. Perenungan kita hari ini diambil dari Imamat pasal 19 ayat 1 sampai 4 dan 32 sampai 37. Bapak Ibu, kitab Imamat itu sangat berhubungan erat dengan kitab Keluaran. Kitab Keluaran mencatat tentang bagaimana bangsa Israel bebas dari perbudakan di Mesir, kemudian mereka menerima hukum Allah dan kemudian membangun kemah suci sesuai dengan ketetapan yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, lantas kitab Imamat berisikan tentang banyak pengarahan-pengarahan yang diberikan Allah kepada Musa setelah proses pembangunan kemah sucinya itu selesai. Nah, oleh karena itu, nanti jika Bapak Ibu membaca kitab Imamat ini dari pasal 1, Anda akan menemukan ada beragam instruksi yang detail. Allah memberikan instruksi detail kepada bangsa Israel, mulai dari petunjuk bagaimana mempersembahkan kurban gitu ya, petunjuk-petunjuk bagi para imam dan beragam petunjuk lainnya tentang bagaimana semestinya beribadah di kemah suci. Nah, Bapak Ibu, mari coba kita renungkan bersama. Kenapa sih Allah ini perlu sedetail itu mengatur beragam instruksi, mengatur beragam petunjuk bagi umat-umatnya? Kenapa harus repot itu sih gitu ya? Jawabannya adalah karena Allah itu pribadi yang suci. Ia kudus. Ia adalah Allah yang maha kudus. Karena Allah adalah pribadi yang maha kudus, maka Allah ingin manusia yang tidak kudus melakukan beragam hal supaya dapat berelasi dengan Dia, berelasi dengan Allah yang kudus itu tadi. Karena sejatinya manusia yang tidak kudus tidak dapat berjumpa dengan Allah yang maha kudus. Makanya Allah mengingatkan umat-umatnya bahwa mereka harus disucikan dulu dengan kurban-kurban bakaran itu supaya dapat berelasi dengan Allah. Makanya ada banyak instruksi-instruksi tadi di dalam kitab Imamat, Bapak Ibu. Dan tentang kekudusan inilah yang ingin disampaikan oleh penulis kitab Imamat bagi kita hari ini. Mari kita perhatikan ayat kedua. Imamat pasal 19 ayat 2. Di sana dikatakan, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus." Mungkin Bapak Ibu kita sempat berpikir, lah saya kan sudah ditebus oleh Kristus. Berarti saya ya sudah disucikan, sudah dikuduskan, sudah dilayakkan oleh pengorbanan Kristus. Ya udah, tinggal nikmatin aja kekudusan dan kelayakan yang Tuhan berikan. Tinggal hidup happy-happy, senang-senang gitu ya dengan karya keselamatannya itu. Apakah begitu? Memang betul Kristus telah memberikan dirinya menjadi kurban bagi penebusan dosa-dosa kita, penebusan dosa umat Allah. Namun ingat Bapak Ibu, natur kita adalah manusia yang berdosa. Kita itu manusia yang rapuh, manusia yang lemah. Kita sangat rentan terhadap dosa. Itulah kenapa Allah berulang-ulang kali mengingatkan kita di dalam perikop yang kita baca hari ini, bahwa Ia adalah Allah kita yang maha kudus. Ia ingin mengatakan bahwa jika aku, Allah, adalah pribadi yang maha kudus, maka kamu, kita, umat Allah juga perlu menjaga kekudusan. Itulah kenapa di ayat 2 penulis kitab Imamat mengatakan di situ ya, dicatat di situ, "Kuduslah kamu sebab aku, Tuhan Allahmu,
kudus. Lantas pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana caranya menjaga kekudusan? Apakah karena kita ini manusia yang rentan terhadap dosa, berarti kita mengurung diri saja? Ya saya nggak usah berada di luar lah, di dunia, nggak usah. Nanti saya terpapar hal-hal yang najis, saya terpapar hal-hal yang membuat diri saya berdosa. Udahlah saya nggak usah berada di luar rumah, di dunia luar. Saya berdoa ajalah di rumah tiap hari, menyanyi, memuji Tuhan, membaca Alkitab saja, tidak usah melakukan yang lain. Nggak usah terlibat di macam-macam aktivitas dunia lah, supaya saya tetap terjaga kesucian dan kekudusannya. Apakah begitu? Tidak, Bapak Ibu, tidak. Mari kita perhatikan ayat 32 sampai 37. Di sana kita diminta untuk menghormati orang-orang tua. Kita diminta untuk mengasihi orang-orang asing yang kita temui. Kita pun diminta untuk berlaku adil. Kita diingatkan di situ bahwa menjaga kekudusan itu bukan berarti memisahkan diri kita dari dunia. Bukan. Namun justru kita dipanggil untuk hidup di dalam dunia dengan sikap etis yang berlandaskan pada kekudusan Allah. Sekali lagi, kita diingatkan melalui teks ini Bapak Ibu, bahwa menjaga kekudusan bukan berarti memisahkan diri dari dunia. Namun justru kita ini dipanggil untuk hidup di dalam dunia dengan sikap etis yang berlandaskan pada kekudusan Allah. Bapak Ibu, kita tuh sama seperti Kristus. Umat-umat Allah ini sama seperti Kristus yang dipanggil untuk senantiasa mengarahkan hati kita ke dunia. Untuk itu kita diminta untuk terus menjaga kekudusan kita. Pertanyaannya bagi kita sekarang, maukah kita melakukannya? Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa.